Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka dalam rangka pertemuan kelompok P2K2 dalam program Keluarga Harapan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Baik Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas dan mempelajari tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Jadi ibu-ibu sudah bisa menangkap maksud daripada kebersihan diri dan lingkungan? Sudah Pak. Jadi baik ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi berikutnya, perlu kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Berarti kita harus membersihkan diri dan lingkungan. Baik ibu-ibu sekalian, karena begitu pentingnya kebersihan diri dan lingkungan, kita perlu menjaganya, dan untuk memahami itu kita bisa melihat brosur di depan sini berkaitan dengan kebersihan diri dan lingkungan. Di sini kita diwajibkan untuk mengetahui sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi sanitasi ini ibu-ibu adalah salah satu cara bagi kita untuk menjaga lingkungan dan diri kita, keluarga. Ya, yang pertama sanitasi yang harus kita lakukan adalah Stop buang air besar sembarangan. jadi kita harus menghilangkan kebiasaan buruk membuang air besar sembarangan atau membuang kotoran sembarangan. Kemudian yang kedua, kita wajib mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Kemudian yang keempat, mengamankan sampah rumah tangga. Kemudian yang kelima, mengamankan limbah sayur rumah tangga. Jadi ini yang harus kita lakukan ibu-ibu supaya kita bersih dari kuman dan kotoran. Jadi ibu-ibu sekalian, dari penjelasan ini kita bisa menyaksikan dalam sebuah film atau video yang berkaitan dengan sanitasi total berbasis masyarakat ibu-ibu ya. Baik Pak. Jadi harapan saya kita bisa menyaksikan film yang akan kita putar dan akan kita nonton bersama. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Ya, baiklah ibu-ibu, sudah menyaksikan film yang kita putar barusan? Sudah Pak. Oke, baik ibu-ibu, supaya apa yang kita nonton barusan itu bisa kita ingat, maka saya ingin menanyakan keseriusan ibu-ibu dalam menonton film tadi. Kira-kira apa yang ibu-ibu lihat atau dengar dari film yang barusan dinonton? Salah satunya mengenai pentingnya cuci tangan Pak. Oke, salah satunya adalah tentang cuci tangan. Kenapa harus menggunakan sabun ibu-ibu? Supaya bersih Pak dari virus,
dari kuman. Oke, terima Pak. kasih. Berarti cuci tangan itu harus menggunakan Sabun. sabun. Karena untuk membersihkan kotoran dan kuman atau virus. Oke, kemudian kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Kalau bisa Pak, setiap kali kita melakukan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan tangan, kita kalau bisa langsung cuci tangan menggunakan Oke. sabun Pak, sesuai prosedurnya yang seperti Baik. di video tadi Pak. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Ibu Halimah yang telah menjawab pertanyaan tadi. Jadi ibu-ibu sekalian, supaya apa yang kita pelajari ini mudah diingat dan tidak mudah lupa, kita akan mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Sebelum itu kita harus melihat dulu langkah-langkah di sini, baru kita praktek ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Di sini di brosur di depan sini menjelaskan pentingnya cuci tangan. 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Oke, yang pertama ini ibu-ibu, ini yang harus dipraktekkan nanti. Setelah Siap, kita Pak. baca di sini baru kita praktek. Oke, yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Jadi harus pakai air yang mengalir. Kemudian yang kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. Iya. Oke, kemudian yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Nah, ini gambarnya ini, bersihkan bagian bawah kuku. Seperti ini Pak ya. Ya. Kemudian yang keempat, bilas dengan air bersih mengalir ini. Setelah disabun, baru dibersihkan kuku, baru dibersihkan lagi sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan mengibaskan tangan. Jadi setelah dicuci baru Pak, dikeringkan. saya mau bertanya Pak, Oke, silakan Ibu. kenapa kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir Pak? Kan bisa air biasa juga Pak. Ya supaya kotorannya supaya kotorannya langsung hilang bersama dengan air yang mengalir. Oh, jadi ada perbedaannya Pak ya? Iya, karena air yang mengalir itu langsung Bisa istilahnya? menghilangkan kuman Ya, itu. langsung terbuang atau tersalurkan ke tempat lain gitu. Beda kalau air yang dipakai dalam satu wadah kita cuci di dalamnya, kumannya tetap ada di situ. Ya. Oke, ibu-ibu sekalian, Ya tidak cuci di wadah lah Pak. Pokoknya baiklah. air bisa Pak ya. supaya apa yang kita pelajari bisa dipahami, kita langsung praktekkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Baik Pak. Saya akan mencoba mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, nyalakan air. Ya. Ini air yang mengalir ya. Basahi dulu tangan Basahi dengan air tangan yang dengan mengalir. air yang mengalir. Oke. Kemudian pakai sabun. Kemudian pakai sabun. Supaya kumannya mati semua. Ya, basahi. Kemudian kita mencucinya yang pertama Bagian telapak bawah. ya, di kemudian atas. bagian belakang tangan. Kemudian bagian bawah kuku. Seperti ini. Oke. Kalau sudah dirasa bersih, kita basuh lagi dengan air yang mengalir. Oke. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Halimah yang sudah mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi itulah cara mencuci tangan dengan baik yang benar yang sudah dipraktikkan oleh Ibu Halimah tadi. Jadi ibu-ibu, untuk lebih memahami itu, untuk selanjutnya ibu-ibu bisa melihat di buku pintar tentang kesehatan gizi dan gizi di halaman 22 dan untuk kebersihan anak di halaman 31-32 ya ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu sekalian, untuk kita ingat dan kita praktekkan di rumah tadi cara cuci tangan yang baik dan benar. Kita bisa melihat di brosur di depan sini. Di sini dikatakan cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat 1. Sebelum dan sesudah makan.
Kemudian yang kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Ketiga, sebelum menyusui. Keempat, sebelum memberi makan bayi atau balita. Kelima, sesudah buang air besar atau kecil dan mencobok bayi atau anak sesudah memegang hewan atau unggas. Jadi ibu-ibu sekalian, semua aktivitas yang berkaitan dengan memegang benda yang kotor, kita harus mencuci tangan. Ya, jadi itu yang perlu diingat ibu-ibu sekalian. Jadi menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu tidak hanya mencuci tangan saja ya. Iya, Pak. Selain daripada mencuci tangan, kebersihan lingkungan juga kita harus bersihkan, itu sangat penting. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan bak penampungan air. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi itu semua penjelasan tentang materi kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi